Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil dari judul Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hadis. Sebelumnya perkenalkan, saya Irena Sintadevi dari kelas 4D Pendidikan Agama Islam dengan NPM 221031110128. Baik, di sini ada definisi kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin yang berarti keadaan memimpin. Kata pimpin mendapat awalan menjadi memimpin, yang berarti yang pertama memegang tangan seseorang sambil berjalan untuk menuntun, menunjukkan jalan, dan sebagainya. Yang kedua, mengetuai atau mengepalai. Yang ketiga, memandu, kemudian mendapat awalan menjadi pemimpin, yang berarti orang yang memimpin, orang yang ditunjuk untuk memimpin atau buku petunjuk, dan selanjutnya mendapat awalan dan akhiran menjadi kepemimpinan atau leadership, yang berarti perihal memimpin atau kegiatan memimpin. Dan secara teoretik, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Menurut jurnalis, sebagaimana dikutip Arifin, bahwa ada 3 teori muncul atau terjadinya kepemimpinan, yaitu yang pertama, teori keturunan, bahwa pemimpin itu muncul karena sifat yang dibawanya sejak lahir. Ini berarti seseorang akan menjadi pemimpin karena ia telah dilahirkan bersamaan dengan bakat kepemimpinannya. Yang kedua, teori pengaruh lingkungan. Menurut teori ini, pemimpin itu dibentuk karena lingkungan hidupnya, bukan karena keturunannya. Ini berarti bahwa setiap orang mampu menjadi pemimpin apabila diberi kesempatan. Yang ketiga, teori kelompok campuran. Menurut teori ini, pemimpin itu memiliki bakat yang dibawa sejak lahir, kemudian berkembang melalui pendidikan dan pengalaman, terutama dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam konteks ajaran Islam, hadis mengenai kepemimpinan perempuan sering disebut dan didiskusikan sebagai salah satu isu yang menghambat perempuan di masyarakat. Salah satu hadis yang sering disebut ialah hadisnya berbunyi, Hadasana Usmanu bin Haisami Hadasana Aufun Anil Hasani An Abi Bakrota Kola Lakot Nafa'anillahu bi kalimati Sami Tuha Mir Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam Ayyamal Jamal Ba'dama Kittu An Al-Haqqo bi Ashabil Jamali Fa'uqotila Ma'ahum Kola Lamma balago Rasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallam anna ahla farisa qad malaku alaihim inta kisra qala lan yufliha qaumun walau amrahumum ro'ah. Artinya, dari Utsman bin Haisam, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Bakroh berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari menjelang perang Jamal. Setelah aku hampir membenarkan mereka, Ashabul Jamal, dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, salah satunya dalam Kitabul Fitan, bagian pembahasan tentang konflik atau fitnah. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Utsman bin Haisam, yang bersambung pada sahabat Abu Bakroh yang bernama asli Nafi bin Al-Haris. Ada juga jalur periwayatan yang dimuat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Muhammad bin Al-Musanna. Untuk redaksi matan hadis seperti di atas, mayoritas merujuk pada Abu Bakroh. Secara status hadisnya sendiri, para ulama menyepakati bahwa ia berkualitas sahih. Kemudian
mulai dengan komentar para ulama, khususnya ahli hadis dan ahli fikih, tentang makna riwayat Abu Bakrah tersebut. Para muhaddisin sudah menyepakati kesohihannya, salah satunya karena telah memenuhi standar Imam Al-Bukhari. Imam At-Tirmizi juga menyebutnya hadis hasan sahih. Asbabul wurud atau sebab dituturkannya hadis tersebut oleh Abu Bakrah adalah ketika konflik politik meruncing antara kubu Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali bin Abu Thalib yang menjadi pemicu perang Jamal pada tahun 36 Hijriah. Posisi politik Abu Bakrah sendiri disebutkan tidak berpihak pada kubu Sayyidah Aisyah dan mendasarkan sikapnya pada pernyataan Nabi di atas. Para pensyarah hadis menjelaskan peristiwa apa yang menyebabkan Nabi berujar demikian. Alhasil negeri Kisra, salah satu bagian dari negeri-negeri Persia, memiliki seorang raja yang terbunuh. Buah dari konflik internal kerajaan, rupanya pembunuh sang raja adalah anak lelakinya sendiri. Salah satu argumen disajikan oleh Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir tentang hadis tersebut. Disebutkan bahwa suatu kaum atau golongan tidak akan sejahtera jika dipimpin perempuan, karena lemahnya pemikiran perempuan. Selain itu, berdasarkan keterangan Al-Munawi, perempuan adalah aurat, merupakan suatu pantangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin, karena pemimpin perlu banyak tampak di masyarakat. Lebih lanjut, dalam Subulus Salam Syarah Bulughul Maram karya Imam Ashanani disertakan juga komentar bahwa perempuan telah ditetapkan syariat untuk menjadi pemimpin di rumahnya. Hal ini meniscayakan bahwa urusan domestik kerumah tanggaan adalah tanggung jawab perempuan dan di sanalah ia dapat memimpin. Disebabkan muatan hadis ini, ulama kontemporer mulai mengkaji dengan sudut pandang lainnya. Muatan hadis Abu Bakrah tentang perempuan tak layak menjadi pemimpin ini tak sejalan dengan semangat surat At-Taubah ayat 71 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhuna 'anil munkari wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yudimuna allaha rasulullah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Artinya, orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Surat At-Taubah ayat 71. Selain bertentangan dengan Al-Quran, sebagian ulama kontemporer meninjau bahwa kasus hadis tersebut bersifat khusus, hanya dalam konteks cerita Raja Kisra itu. Dengan demikian, di lain masa, perempuan tetap bisa menjadi pemimpin dengan prasyarat tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan kemunduran negeri Kisra, yaitu tidak adanya kompetensi dan kecakapan. Bukti sejarah bahwa banyak raja maupun pemuka agama perempuan, tak terkecuali dalam sejarah peradaban Islam. Dalam Al-Quran sendiri dikisahkan tentang ratu dari negeri Sabah yang digambarkan memimpin kerajaan besar dan memiliki kebijaksanaan. Selanjutnya ada hadis, memimpin adalah hak setiap individu. Bunyi hadisnya, Hadasana Abul Yamani Ahbarona Su'aib Ani Zuhriyi Kola Ahbaroni Salimun bin Abdillahi an Abdillahi bin Umar radhiyallahu anha annahu sami'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'i wa mushkulu ra'iyatihi fal imamu ra'i wa huwa mas'ulu an ra'iyatihi
warrajulu fi ahlihi ra'i wa hum mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu fima sayyidihi ra'i wa hum mas'ulun an ra'iyatihi qala fasami tu haula min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ahsibu nabiyyi Rasulullahi alaihi wasallam qala rajulu fi mali abihi ra'i wa huwa mus'ulun an ra'iyatihi fakullukum ra'i wa kullukum ulun ra'iyatih. Artinya, diceritakan kepada kami dari Abu al-Yaman, dari Su'aib, dari al-Zuhri berkata, aku mendengar berita dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinanmu. Seorang imam adalah pemimpin umat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin terhadap keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang istri adalah pemimpin dalam rumah suami dan anaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Dan seorang hamba sahaya adalah bertanggung jawab atas harta tuan majikannya. Dia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Dia berkata bahwa aku mendengar semua itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hampir-hampir saya mengira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan bersabda, seorang laki-laki adalah pemimpin, penanggung jawab atas harta ayahnya dan dia akan ditanyai mengenai kepemimpinannya. Maka setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya. Sabda Rasul pada hadis di atas menjelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga ra'in fi ahli, sedangkan istri juga disebut pemimpin di rumah suaminya, ra'iyah fi bait zauji. Keduanya bertanggung jawab atas pelaksanaan kepemimpinannya. Ini adalah pembagian tugas suami dan istri walau tidak dibatasi secara ketat, bahwa yang lain tak mau tahu dengan tugas-tugas selain tugasnya sendiri. Sabda Rasul ini adalah penegasan mengenai adanya kemitraan dalam peran dan tugas masing-masing dalam rumah tangga. Selanjutnya ada ruang lingkup kepemimpinan perempuan. Yang pertama itu ada kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga, yaitu yang pertama, perempuan sebagai istri pendamping suami. Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21 secara gamblang mensinyalir bahwa posisi perempuan dalam rumah tangga sangat mulia dengan dijadikannya ia sebagai tumpuan kasih dan sayang yang kelak melahirkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua, perempuan sebagai ibu rumah tangga. Sebagai ibu rumah tangga, perempuan juga merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya, khususnya pada masa-masa usia balita. Dalam sebuah rumah tangga dibutuhkan seorang penanggung jawab utama terhadap jiwa dan mental anak. Selanjutnya, kesimpulan dalam masalah derajat kemanusiaan yang telah mendudukan perempuan dalam posisi yang setara dengan laki-laki, kedudukan hak dan kewajibannya hampir bisa dikatakan sama. Namun karena keduanya diciptakan oleh Tuhan dengan karakter fisik dan psikis yang berbeda, Al-Quran kemudian membedakan fungsi, peran, dan tugas masing-masing, baik dalam wilayah domestik maupun publik. Pembedaan ini agar antara keduanya dapat bekerja sama, saling melengkapi satu sama lain, dan tolong-menolong demi terciptanya keharmonisan hidup. Perempuan masa kini memiliki kesempatan yang luas untuk berkiprah dalam segala bidang, termasuk untuk menjadi pemimpin. Hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena Al-Quran tidak membedakan manusia kecuali amal ibadahnya. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.